Halo sobat kita, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Junan. Sobat kita, di video kali ini gue mau ngasih tahu sobat kita nih, kalau KTC Kitako mempunyai produk ecu yang sangat berkualitas dan juga mampu bersaing dengan brand-brand top lainnya. Nah, kali ini bakal ada mekanik-mekanik handal yang bakal ngasih tahu secara detail, sedetail-detailnya perihal penjelasan tentang ecu, cara setting ecu, dan juga hasil penggunaan ecu dari KTC Kitako di Dyno Test. Nah, sekarang gua udah ada di Dyno Room. Ini tuh salah satu tempat buat setting atau penyetelan produk-produk ecu. Pastinya bakal keren banget nih video kali ini. Makanya saksikan terus ya video-video dari KTC Kitako. Tim kayaknya udah pada bersiap-siap nih. Ayo kita masuk. Kita lihat produk dari KTC Kitako. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu YouTube channel dari KTC Kitako. Lalu jangan lupa di like, di komen, dan di share ya sobat kita. Ayo nggak perlu nunggu lama lagi, kita masuk ke dalam. Let's go. Halo sobat kita. Nah, sekarang kita mau setting ecu dari KTC Kitako. Tapi sebelum itu kita kenalin dulu mekanik handal nih. Oke. Oke, kita kenalin dulu. Kasih tahu buat teman-teman yang ada di sini. Oke, nama saya Leon Chandra dari Bengkel Restek Performance. Memang kita ada kerjasama untuk pengembangan ecu bersama KTC Kitako. Jadi ini isu yang saya pegang ini isu untuk Aerox. Pengembangan terakhir memang sengaja dibuat ini untuk isu yang harganya lebih bersaing di pasaran. Memang isu juga punya KTC juga punya isu high end, tapi ini kita buat khusus untuk isu yang harganya bisa bersaing di pasaran. Gitu. Jadi tadi udah saya buka ya. Jadi isinya kita unboxing nih ya. Dapat CD-ROM-nya, isinya software untuk tuning ECU-nya. Ya mungkin kalau kawan-kawan yang laptop sekarang kan banyak yang nggak ada CD-ROM-nya ya, jadi banyak mungkin bisa diambil datanya pakai CPU, habis itu pakai USB bisa dipindahin ke laptop. Terus ada juga di ECU-nya, mainboard ECU-nya. Ini untuk NVX ya, NVX itu atau kalau di Indonesia Aerox, tapi kalau di Malaysia sebutannya NVX. Konduktornya pakai Philips, jadi microprocessor Philips. Dapat, jadi semua pembelian ECU dapat tuning kabelnya. Jadi kebanyakan kan ECU sekarang itu beli ECU nggak dapat tuning kabelnya, jadi harus ke authorized tuner. Jadi mungkin kalau ECU yang KTC yang premium ada beberapa orang aja yang punya tuning kabelnya, tapi kalau ini khusus ini semuanya dapat tuning kabel karena softwarenya sangat gampang banget dipakainya. Terus dia kelebihannya ada map switch. Sudah ada map switch-nya. Jadi map switch ini isinya 4. Tadi saya udah lihat juga isinya ada 4 map. Apa aja tuh? Jadi map 1, 2, 3, 4. Memang terkendalanya biasanya kalau misalnya motornya nggak ada map switch-nya, begitu kita tuning motornya dengan sampai mencapai limit, biasanya waktu pada saat touring kita nggak tahu nih, di daerah kan terkadang pertamax turbonya nggak ada, atau mungkin mereka cuma ada pertamax. Jadi kita bisa bikinin sebagai tuner, bisa bikinin map 2 dan map 3-nya sebagai map yang aman, atau kondisi terburuknya kita bisa pakai map premium. Jadi ntar pengapiannya bisa kita mundurin biar motornya tetap aman. Jadi kelebihan itu. Lain-lainnya sama, nanti kita tunjukin mungkin cara tuningnya sangat simple. Nonton terus aja, nanti kita jelasin satu persatu. Oke, terima kasih. Tuh sobat kita, penjelasannya sangat lengkap. Lengkap sekali kan. Sekarang kita mau langsung ke dalam, langsung tes ya kok. Langsung kita tes di atas dyno. Nanti kita coba compare dengan isu standar ya. Oke. Setelah pemasangan ini ada peningkatan powernya berapa persen. Jadi tapi saya mudah-mudahan, biasanya kalau motor isu standar, motor matic itu nggak bisa digas lebih dari speed tertentu. Tapi kita coba deh, kita compare. Oke, baik kok. Oke, terima kasih.
Oke, kita bakal masuk, kita tes di dalam dengan mekanik kita nih yang handal. Oke kok, siap kok? Oke, terima kasih. Ayo let's go, sobat kita masuk ke dalam. Oke, setelah kita install ECU-nya, mungkin bisa dilihat di sini. ECU-nya sangat gampang diinstal karena memang dia nggak mungkin ketukar kabelnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah ini communication kabelnya. Ada satu soket kabel 4 dan ini tadi untuk tuning kabelnya yang dapat setiap pembelian ECU. Jadi kita connect aja. Nah, ini software-nya nih. Biasanya software-nya begitu tampil, dia akan nol semua. Angka value-nya akan keluarnya nol. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah biasanya setiap ECU sudah punya base map-nya. Jadi kita read all data. Nah, ini dibilang nih, please make sure the device is connected. Berarti kita harus select COM dulu. Ini COM-nya udah pilih COM 3. Habis itu kita harus connect ECU-nya. Nah, udah connected. Kalau udah connect, dia ECU on. Ini bisa dilihat ini field map-nya masih 0. Jadi kita read all data dulu. Kita read all data. Confirm that all data. Jadi konfirmasi bahwa mau membaca data dari ECU, yes. Nah, setelah terbaca, ECU-nya akan connect. Sini akan terbaca RPM. Tapi ini karena motornya belum hidup. Sini TPS ya. 0 sampai 100%. Ini AFR, lambda standar. Tapi biasanya kita waktu pada saat mentuning di atas dyno, kita menggunakan AFR wideband yang bisa menggunakan beberapa merek sih. Ada juga merek yang seperti AEM yang bisa dipakai dengan mobil. Jadi sangat simple field map-nya. Ini field map, saya jelasin mapnya masing-masing. Ini field map, ya, injektor VE ya, volumetric efficiency injektor. Nah, ini injection degree ini sebenarnya injection timing, jadi waktu penyemprotan injektornya. Habis itu ini ignition degree-nya, ini ignition timing atau pengapian. Nah, untuk ignition time ini adalah waktu pengecasan si coil. Jadi ini biasanya kalau misalnya menggunakan coil standar ini nggak perlu dirubah, dibiarin standar aja. Nah, ini AFR monitor ini untuk membaca AFR yang dilewati, tapi berdasarkan input dari lambda closed loop-nya standarnya motor. Jadi jangan diambil acuan ini, tetap tuningnya menggunakan wideband, lambda wideband. Nah, ada juga kompensasi lainnya yang dipakai yang tidak perlu dirubah sebenarnya. Ini kompensasi ini sudah dibuat sedemikian rupa untuk motor standar. Jadi kalau misalnya motornya sudah upgrade, mungkin tunernya masing-masing sudah bisa merubah sesuai dengan kebutuhan motor yang setelah di-upgrade. Jadi kalau yang lain-lainnya saya rasa nggak perlu di-setting, jadi kita fokusnya hanya ke map bensin dan map api. Nah, di sini tadi saya bilang ada map switch-nya, ini map 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ini kita setting secara berbeda. Nanti tinggal di waktu pada saat jalan atau touring jauh bisa dipilih mau pakai map 1, 2 atau 3 begitu. Jadi nanti saya jelasin cara tuningnya. Ini pengenalan softwarenya cukup simple dan saya yakin sih banyak-banyak rata-rata teman-teman mekanik udah bisa menguasai gitu. Oke, kita lanjut mapping. Oke, tadi setelah kita coba perubahan kepada field map dan ignition map, hasilnya dengan menggunakan ECU KTC sendiri, sebelum dituning tadi powernya sekitar 10,9.
Itu udah saya tuning feel-nya, cuma belum tuning apinya. Jadi setelah 6 kali run, setelah mengoptimasi dari ignition timingnya, kita dapat sekitar 0,4 horsepower. Nah, motor ini murni standar, jadi nggak ada modifikasi sama sekali. Memang kita tujuannya untuk melakukan pembuatan base map. Jadi ntar kalau misalnya kawan-kawan melakukan pembelian ECU, bisa kita supply base mapnya. Nanti kita terus akan berkembang membuat base map yang untuk paketan bersama dengan mesin dari KTC. Mungkin ada yang paket 62, bore up 62, 63 dan seterusnya. Nanti kita akan coba juga, abis ini kita akan run dengan menggunakan ECU standar untuk kita compare antara ECU standar dan ECU KTC sendiri. Nah, setelah kita selesai tuning, selalu kita kirim send all data ke ECU. Cukup cepat sih dia, hanya beberapa detik aja. Jadi setelah kita beres tuning, selalu kita, nah kalau sudah gini udah masuk ke ECU, kita save aja namanya apa. Seperti ini saya taruh base map ECU standar, base map Aerox standar. Jadi ini udah kita save tadi, biar pendataannya nanti untuk kedepannya lebih baik. Yang tadi saya jelaskan juga menggunakan AFR wideband, tidak menggunakan lambda sensor dari motornya, kita menggunakan produk AEM. Memang sensor ini kenapa kita gunakan, sensor ini cukup tahan banting, jadi disarankan untuk mentuningnya menggunakan sensor wideband. Tadi memang saya compare sama yang standar, nggak terlalu jauh, tapi kita nggak tahu kondisi umur motornya atau lambdanya berapa lama yang standar, jadi lebih baik saya sarankan menggunakan wideband gitu. Jadi kurang lebih begitu dari saya. Apabila ada terkendala, nanti dari KTC akan mencantumkan nomor telepon saya untuk tech support. Jadi sebentar lagi kita coba compare dengan ECU standar Aerox sendiri, di compare dengan ECU KTC yang sudah dituning. Thank you. Sobat kita, tadi udah dilihat kan produk ECU dari KTC Kitaco yang sudah dites di Dynorum ini. Nanti kita bakal perbandingkan dengan ECU standar dari motor Aerox ini. Seperti apa sih kelanjutannya? Pantengin terus ya video-video menarik dari KTC Kitaco. Oke sobat kita. Oke, tadi setelah kita mencobakan ECU KTC yang sudah kita tuning, kita mendapatkan power maksimal di 11.28 horsepower di roda, dan kita compare sama yang garis warna orange, yaitu ECU standar. Memang ECU standar problemnya kalau di atas dyno, apabila roda depan dan belakang perbedaan speednya terlalu jauh, dia hanya bisa digas sampai 6000 rpm, yaitu kita dapat sekitar 8 horsepower, 8.13 horsepower. Tapi kalau bisa dilihat dari compare grafiknya, walaupun di RPM 6000 pun selisih horsepowernya juga sudah lumayan jauh. Jadi selisihnya sekitar 1 horsepower di kecepatan 45 gitu, dan seterusnya. Memang kita nggak bisa gas sampai terus karena ECU standar keterbatasan RPM limit waktu pada saat di atas dyno. Tapi kita bisa lihat mungkin dari compare dari bawah sekitar 1 horsepower sampai di atas mungkin bisa sekitar 1,5 horsepower. Jadi saya rasa dengan ECU standar motor ini maksimum powernya sekitar 9, sampai mendekati 10 horsepower. Jadi ada peningkatan sekitar 1.3 horsepower hanya dengan menggunakan dioptimasi dari ECU-nya sendiri. Kalau misalnya ada upgradean mesin yang lainnya, mungkin peningkatannya bisa jauh lebih tinggi, lebih besar. Jadi kurang lebih begitu. Nanti saya akan coba jelaskan atau dibuatkan manual book untuk ECU yang sudah kita pakai sekarang ini, bisa didapatkan di website KTC Kitaco. Oke, kurang lebih gitu dari saya. Terima kasih udah mau menyimak. Nanti mudah-mudahan kedepannya kita ada buat video-video dengan pengembangan ECU lainnya. Oke, thank you. Sobat kita, tadi gimana? Udah dilihat kan ECU terbaru dari KTC Kitaco? Gimana kok hasil dari pengetesan tadi? Kalau untuk ECU-nya sekali mantap. Jadi nggak disangka dengan ECU yang price-nya relatif sangat terjangkau ya. Prosesornya cepat. Jadi tadi dengan proses tuning aja kita nggak lebih dari 20 menit kayaknya. 15 menit malahan.
Dan itu kita udah dapat settingan yang terbaik dan optimal. Jadi untuk ECU-nya jempol. Nanti mungkin kalau ada kendala-kendala biasa kalau anak teman-teman yang baru masih ada kendala ya, itu bisa kontak kita. Tapi kalau ECU-nya overall mantap, nggak ada jadi tadi proses tuningnya juga nggak ada kendala, lancar. Mantap sobat kita. Makanya gunakan terus produk-produk dari KTC Kitako. Oke sobat kita, saksikan terus video-video menarik dari KTC Kitako. Jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channelnya, lalu di-like, komen, dan share ya sobat kita. KTC Kitako, semakin terasa bedanya.